gunakan cairan antiseptik yang dicairkan seperti antiseptika misalnya semisal betadine ya guys ya, untuk membersihkan bakteri yang kemungkinan terpapar di sekitar luka anjing. Nah, mengapa harus diencerkan ya teman-teman? Kita encerkan dengan menggunakan air ya guys ya, dengan perbandingan 1:10. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti channel Paw Treatment Channel, sharing perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Telapak kaki anjing atau bahasa Inggris paw itu merupakan bagian dari tubuh anjing, bisa dikatakan agak terlupakan ya teman-teman. Padahal telapak kaki anjing itu merupakan salah satu tubuh anjing yang bisa dikatakan penting atau krusial ya teman-teman, karena dia merupakan sekat bagi kaki anjing dan juga merupakan bantalan atau pelindung bagi tulang dan bagi sendi dari anjing kita. Nah, sayangnya bagian yang sering dilupakan ini tidak merupakan bagian yang kebal atau tahan penyakit ya teman-teman. Telapak kaki anjing itu dapat juga terkena penyakit dan mudah juga luka atau sobek. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara pengobatan sederhana yang bisa kita lakukan di rumah apabila telapak kaki anjing kita itu mengalami luka yang ringan ya teman-teman. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Sayangnya anjing dengan telapak kaki yang terluka ini tidak mau diam ya teman-teman. Biasanya anjing itu tetap beraktivitas seperti biasa, berlari seperti biasa, berjalan seperti biasa, bermain, bercanda-canda dengan teman-temannya seperti biasa. Yang mengakibatkan luka yang dialami itu semakin terbuka ya. Itu perlu segera kita tangani dengan segera apabila kita tidak mau anjing kita itu akan mengalami luka yang lebih serius lagi. Nah, sebelumnya teman-teman ini dulu ya, disclaimer dulu, mohon maaf ini saya bikin vlog tentang anjing tapi di tempat kucing. Mohon maaf ya, karena di luar itu ya walaupun sudah sore ya teman-teman masih panas ya teman-teman. Akhir-akhir ini di Bali belum turun hujan, makanya udara sangat panas. Jadi saya nge-vlognya di sini. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam melakukan pengobatan sederhana di rumah apabila anjing kita itu terluka itu, oh ya sebelumnya ini dulu teman-teman ya, yang saya maksudkan dengan pengobatan sederhana itu apabila luka anjing kalian itu kurang dari 1 senti ya guys ya. Apabila kurang dari 1 senti, menurut keterangan beberapa sumber yang saya terima, bahwa apabila luka anjing di telapak kaki itu kurang dari 1 cm atau kecil saja, bisa dilakukan pengobatan sederhana di rumah. Tetapi apabila anjing kita mengalami luka yang lebih besar atau luka yang lebih serius, sebaiknya teman-teman segera menghubungi dokter hewan terdekat untuk segera diambil tindakan yang semestinya ya teman-teman ya. Karena kita tidak tahu ya bagaimana penyakitnya, seserius apa penyakitnya. Dan dikatakan juga bahwa luka pada telapak kaki anjing ini bisa membawa atau mengarah pada penyakit-penyakit yang selanjutnya ya. Jadi apabila itu kalian melihat bahwa lukanya itu serius, segera dibawa ke dokter hewan ya teman-teman. Bahkan dari beberapa sumber yang saya baca dan juga saran dari teman-teman yang lebih handal berkecimpung dalam dunia kesehatan hewan, bahwa apabila anjing kita itu mengalami luka atau yang luka di telapak kakinya, yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah mendiagnosanya. Bagaimana sih anjing yang terluka? Bagaimana ciri-ciri anjing yang terluka di telapak kakinya? Nah, dikatakan dari beberapa sumber dan juga pengalaman saya pribadi sebagai pencinta anjing ya teman-teman, bahwa anjing yang terluka di telapak kakinya jalannya biasanya akan pincang ya, tidak menggunakan empat kaki seperti biasanya, tapi jalannya agak pincang ya, dengan mengangkat satu kaki yang terluka. Nah, dikatakan juga bahwa ciri-ciri lain dari anjing yang terluka bagian telapak kakinya atau bagian tubuh lainnya ya teman-teman, biasanya anjing itu cenderung untuk terus-menerus menjilati bagian yang terluka tersebut. Nah, ini apabila tidak segera ditangani akan agak berbahaya ya teman-teman. Selanjutnya, hal yang paling mudah dilihat adalah apabila anjing kita mengalami luka adalah luka tersebut terbuka atau mengalami pendarahan. Nah, itu harus segera kita obati, dan apabila memang kita sudah tidak bisa menanganinya sendiri, maka sebaiknya dibawa ke dokter hewan seperti saran saya semula ya teman-teman.
Yang pertama kita lakukan adalah bersihkan luka. Bersihkan luka di telapak kaki anjing dengan menggunakan air hangat, bukan air panas ya guys ya, tapi air hangat yang ada dikasih ini ya teman, campuran sabunnya. Dengan kita bersihkan dengan lembut, jangan keras-keras, karena apabila anjing kita merasa itu terlalu keras baginya, mungkin kemungkinan dia akan tidak merasa nyaman dan kemungkinan juga akan menggigit kita. Jadi agak dirayu-rayu gitu ya guys ya. Kita bersihkan lukanya dengan lembut dengan air hangat yang mengalir. Setelah itu kita rendam kaki anjing kita dengan menggunakan air hangat juga ya, sambil dibersihkan di sela-sela kakinya dari debu-debu atau dari benda-benda asing yang kemungkinan menempel. Kita bersihkan dengan menggunakan pincet apabila memang kotoran tersebut agak membandel atau agak melekat ya teman-teman, kita bersihkan. Nah, bisa juga pengalaman saya pribadi, apabila luka teman-teman bisa menggunakan ini ya teman-teman, dia menggunakan cairan infus untuk membersihkan luka tersebut. Kita bersihkan dengan menggunakan cairan infus. Nah, setelah luka dirasa sudah bersih, baru kita tiba ke step berikutnya dari pengobatan ini. Selanjutnya adalah hentikan pendarahan. Bagaimana caranya? Hentikan pendarahan dengan menekan telapak kaki anjing dengan menggunakan perban atau kain yang bersih. Kita tekan agar lukanya dapat segera terhenti. Gunakan cairan antiseptik yang dicairkan seperti antiseptik misalnya semisal betadine ya guys ya, untuk membersihkan bakteri yang kemungkinan terpapar di sekitar luka anjing. Nah, mengapa harus diencerkan ya teman-teman? Kita encerkan dengan menggunakan air ya guys ya, dengan perbandingan 1 berbanding 10. Jadi 1 mili cairan antiseptik dengan menggunakan 10 mili air misalnya, perbandingan seperti itu ya guys, 1:10. Mengapa harus dicairkan? Karena menurut beberapa dokter, apabila kita langsung menggunakan cairan antiseptik itu untuk membersihkan luka anjing, kemungkinan telapak kaki anjing yang terluka tersebut akan terbakar dan si anjing akan merasa perih. Dia kemungkinan akan menolak atau kemungkinan menggigit ya guys ya. Nah, maka direkomendasikan oleh beberapa dokter hewan untuk mencairkan cairan antiseptik tersebut dengan perbandingan 1:10 tadi ya guys ya. Nah, dan cairan yang sudah diencerkan tersebut baru dioleskan pada luka anjing kita, telapak kaki anjing yang terluka maksud saya, dengan menggunakan kapas atau kain kasa yang bersih dengan lembut ya guys ya. Nah, tutup luka dengan menggunakan salep antibakteri semisal Neosporin untuk mencegah infeksi pada luka di telapak kaki anjing. Nah, salep Neosporin ini merupakan salep antibakteri manusia ya guys ya, tapi bisa juga digunakan untuk luka pada anjing. Selain Neosporin, biasanya kalau saya pribadi biasanya menggunakan cairan maksud saya bubuk enbatik. Nah, enbatik itu juga cepat menutup luka. Nah, tetapi keduanya merupakan obat manusia ya guys ya. Jadi itu kalian harus segera membebat luka pada anjing untuk mencegah luka tersebut atau obat tersebut dijilat oleh anjing, karena itu merupakan obat manusia, tidak diperuntukkan khusus untuk anjing maksud saya. Dan apabila kalian ingin amannya, kalian bisa menggunakan obat atau salep antiseptik yang digunakan atau direkomendasikan oleh dokter hewan. Ini aman ya guys, apabila nanti anjing kalian itu menjilat, ini aman untuk anjing kalian, tidak berbahaya. Selanjutnya, setelah menggunakan salep antiseptik, tahap selanjutnya adalah membebat atau membebatkan perban ya, maksudnya ke bagian kaki anjing atau telapak kaki anjing yang terluka. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mencegah infeksi dan untuk agar luka anjing tersebut cepat sembuh, dan juga agar obatnya tidak selalu atau tidak perlu dijilati ya guys ya.
apabila kalian menggunakan obat yang bukan diperuntukkan untuk anjing. Nah, perlu juga menjaga kebersihan dari perban. Jadi perban itu setiap hari harus diganti ya guys, agar tidak mengundang penyakit juga dan agar anjing kalian cepat sembuh. Setelah anjing kalian itu diperban kakinya itu, hal yang perlu kalian lakukan adalah mencegah apa? Mencegah agar anjing kalian tidak merusak atau merusak atau membuka perbannya ya guys ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang biasa umum kita lakukan adalah menggunakan kolar. Nah, seperti ini kolarnya ya guys ya. Itu kita gunakan di leher anjing. Nah, itu untuk mencegah anjing dapat dengan mudah menjilati atau merusak perban yang sudah kita bebatkan ke kaki anjing. Nah, setelah tadi kita sharing tentang pengobatan sederhana yang dapat dilakukan di rumah apabila anjing kita terluka di bagian kakinya, terutama di bagian telapak kakinya. Nah, sekarang kita tiba ke bagaimana sih cara kita untuk maintain atau menjaga kebersihan atau kesehatan telapak kaki dari anjing kita. Yang pertama, rutinlah untuk membersihkan telapak kaki anjing kita dari debu yang melekat, dari kotoran, dari tanah, dari lumpur, dan dari benda-benda asing dengan menggunakan tisu basah. Kita bersihkan telapak kaki anjing kita ya guys ya. Atau apabila tidak ada tisu basah, bisa juga menggunakan waslap dan air sabun. Nah, kita bersihkan itu guys ya. Selain membersihkan dengan waslap dan juga tisu basah, pada saat mandi bersihkan juga telapak kaki anjing kita dari bagian sela-sela jari, di bagian bantalan kaki. Perhatikan juga kukunya, perhatikan apakah ada kuku yang patah atau agak masuk atau agak menekan ke bagian jari kaki anjing kita. Nah, itu dapat kita bersihkan pada saat mandi. Dan mandi ini di Tengarai merupakan cara membersihkan telapak kaki anjing yang paling baik ya guys ya. Perhatikan juga untuk tetap menjaga agar bulu-bulu di telapak kaki anjing kita tersebut tetap dalam keadaan yang pendek. Hal ini dinyatakan oleh Helen Adler yang merupakan anggota dari asosiasi dog groomers di Amerika. Dia menyatakan bahwa tetap jaga bulu telapak kaki anjing itu tetap pendek. Fungsinya apa? Untuk mencegah penumpukan dari kotoran ya guys ya. Karena biasanya kan anjing itu kan jalan tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, dan kemungkinan tanah atau debu akan menempel, apalagi terutama apabila bulu di telapak kaki anjing tersebut panjang-panjang. Nah, jadi tetap dijaga agar bulu di telapak kaki anjing kita tuh tetap dalam keadaan pendek. Nah, adalah jaga kebersihan rumah dan pekarangan kita, karena telapak kaki anjing atau paw anjing itu merupakan bagian tubuh anjing yang sangat sensitif ya guys ya. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihannya. Perhatikan juga cuaca ya guys ya. Apabila kalian suka membawa anjing kalian jalan-jalan keluar rumah, please lakukan itu pada pagi atau sore hari. Nah, mengapa? Karena apabila di siang hari matahari terik panas matahari seperti sekarang ini guys ya, itu akan berdampak di aspal. Nah, apabila anjing kalian jalan melewati aspal, kemungkinan telapak kakinya akan terdampak atau terpapar dengan panas. Nah, itu dikhawatirkannya begitu ya guys. Jadi perhatikan cuaca juga apabila kalian ingin membawa anjing kalian jalan-jalan. Dan guys, video saya kali ini tentang pengobatan sederhana yang dapat dilakukan di rumah apabila telapak kaki anjing kita terluka. Dan juga sharing bagaimana cara kita untuk tetap maintain kesehatan dari telapak kaki anjing. Lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat menjadi hiburan bagi kalian semua dan semoga dapat juga ada informasi yang bisa kalian petik. Lebih kurangnya saya mohon maaf seperti biasa. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan apabila kalian suka, tolong di like ya teman-teman, dan juga share ke media sosial milik teman-teman. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.